Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik, bahagia, dan sehat dimanapun kalian berada. Selamat datang di segmen analisa. Nah, di video analisa kali ini aku akan bahas salah satu topik yang paling banyak diminta adalah aku untuk menganalisa tentang putusnya hubungan antara putra Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, Kaesang, dengan mantan kekasihnya yang bernama Felicia. Ini adalah pro dan kontra, ada yang bilang harus dibahas, ada yang bilang tidak harus dibahas, tapi yang pasti akan aku analisa di sini adalah ada beberapa poin yang akan aku bahas di sini karena sudah menjadi perbincangan nasional. Ada yang pro, ada yang kontra, itu adalah hal yang wajar dalam masyarakat. Nah, tapi di sini aku tuh membaca banyak sekali berita dan juga publikasi di sosial media sosial gitu yang bilang bahwa si Kaesang ini sudah melamar Felicia, tapi kemudian tiba-tiba menghilang begitu saja, kemudian muncul sudah menunjukkan affection, rasa kasih sayang dengan perempuan lainnya di sosial media yang ini ngebuat keluarga dari Felicia itu hancur hatinya. Apa kabar dengan Felicia juga? Oke, sekarang aku akan bahas terlebih dulu. Ini adalah video dari kakaknya Felicia. Akan aku translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya apa maksud dari pernyataan kakaknya Felicia ini? Karena dari video inilah kemudian menjadi referensi dari banyak sosial media. Takutnya ada beberapa poin yang miss, jadi kalian bisa lebih bijaksana dalam melihat atau menghakimi sebuah berita. Let's see, ini judulnya adalah dari Felicia Tissue. Ini kayaknya ibunya, I don't know exactly siapakah Felicia. Mungkin akunnya dipegang ibunya atau oleh Felicia, I don't know about this one. But yang pasti aku akan membahas mengenai apa yang disampaikan oleh kakaknya dengan judulnya Treating Women with Dignity and Respect. Perlakukan perempuan dengan rasa hormat dan respect. I don't know how to translate it, but let's see apa yang dikatakan di sini. Hello everyone, my name is Daryl, and I'm here speaking to you today in my capacity as the elder brother to my lovely young sister, Felicia Chu. Oke, jadi ini adalah kakaknya. Aku tidak akan translate satu persatu, tapi akan aku translatekan apa maksudnya dari poin-poin penting yang akan disampaikan oleh kakaknya Felicia ini. Or better known to most of you as Felicia Tissue. Oke. Well, Tissue because that is her most favorite teddy bear that she brings to sleep every night, in joy or sorrow. Although I'm sure it has been inundated with tears recently. This is Tissue by the way. Nah, ini adalah Tisu, boneka kesayangannya Felicia yang selalu menemaninya dalam kesedihan ataupun juga kebahagiaan. Dan sekarang dia yakin sepertinya Tisu ini menjadi temannya Felicia pada saat sekarang ini dengan penuh air matanya Felicia. Just for you guys to know. Well, this is probably the first time you are seeing me live on screen, as I don't quite like to involve myself in the dynamism of social media. I have no Twitter account or huge followers count, just a simple account to share my food adventures and family occasions. Oke, dia termasuk orang yang tidak suka mengikuti dengan sosial media dan dia punya sosial media tapi hanya untuk keluarganya aja. Kalau aku lihat dari matanya kakak ini kayaknya dia ada teleprompter istilahnya mungkin. Tapi kayaknya mungkin ada catatan di atasnya. I don't know, maybe karena dia pertama kali ngomong di depan layar kaca jadi butuh guidance apa-apa aja yang harus disampaikan. It's okay, it doesn't justify anything. After all, I come from a humble and simple family with nothing but an upbringing value that have shaped me to who I am today as a man. Oke, aku berasal dari keluarga yang biasa aja, sederhana, dan membentukku menjadi manusia seperti sekarang ini. After witnessing what has happened to my sister in her relationship to a publicly known figure that have lasted for 5 years, I feel compelled as both a brother and a man. Setelah melihat apa yang terjadi ke adikku dengan hubungan yang sudah 5 tahun, aku harus mengatakan ini sebagai seorang kakak dan sebagai seorang pria. To share what I feel is important to the public, but more importantly, to all women who are listening to this right now. Oke. As a faithful and committed woman all this while, to a man whom she believed in, she has now been left hanging with no certainties, except for clear evidence of being cheated, both emotionally and spiritually. Jadi adiknya ini menurut dia adalah
digantungkan begitu aja, nggak ada kejelasan hubungannya, tapi dari kenyataan yang sekarang dilihat, bukti-buktinya bahwa dia ini sepertinya cheated, dicurangi, baik secara emosional ataupun juga psychically. This man, whom I entrusted my sister to, has repeatedly asked for my parents' and grandparent blessings, and recently asked for my sister's hand in marriage. Jadi pria ini sudah berkali-kali meminta restu dari keluarga Felicia untuk menikahinya. Bahkan terakhir sudah mendapatkan approve-nya untuk menikah. December 2020. Di Desember tanggal 22. Now, in January 2021, he then disappeared after informing my sister through written text. Di Januari, kemudian pria ini disappear, menghilang dengan teks, mungkin lewat WhatsApp atau mungkin dengan SMS. That his father has agreed. My sister, being lost and confused, tried to contact him repeatedly, but Felicia berkali-kali mencoba menghubunginya, tapi ternyata tidak ada jawaban. to no avail. She then tried to reach out to his aunt, his sister-in-law, and even his father through Instagram message, but there was no response. Nggak cuman ke si prianya, tapi juga ke keluarganya, bahkan bapaknya, yang notabene adalah Presiden Republik Indonesia, tapi no response. I cannot help but imagine her feelings at that point. How excruciating it must have been. Nevertheless, she continued to believe in him and prayed for him. Walaupun dengan semua sakit hati yang sudah dialaminya, tapi Felicia merasa tetap percaya kepada si pria tersebut. And I can only watch and envy how strong a woman she is. Dan aku melihatnya sangat luar biasa dan cemburu, ada perempuan sekuat itu. She went to the church as a faithful Christian, Oke. to the temple because of my ancestors' roots, and to the mosque because she respected the Islamic faith, all for the purpose of praying for him. Jadi dia pergi ke beberapa tempat ibadah karena ada berbagai macam alasan personal, tapi tujuannya satu, yaitu untuk memberikan doa kepada dia untuk keberhasilan dan juga kebahagiaan si pria tersebut. I was lost for words because despite being treated cruelly, she still held firm to her belief in the man whom she loves genuinely. The man whom she met when he was at his lowest with nothing to his name. The man whom she took buses with to school and weekend dates. Jadi dia nggak percaya gitu ya bahwa seorang pria yang benar-benar dari awal dia sekolah, naik bus bareng, menghabiskan waktu sulit bersama, And the man who eventually asked for her hand in marriage, bahkan but sampai only to disappear. terakhir dia memintanya untuk menikahinya, bahkan sampai terakhir juga untuk setelah diminta untuk menikah, kemudian ditinggalkan begitu aja. Now fast forward to a few days ago. The harsh truth revealed itself. Beberapa hari terakhir, faktanya muncul di sosial media. This man was pictured and videoed with another woman. Pria ini di video ada foto dan juga videonya bersama perempuan lainnya. Supposedly a co-worker of his that was acquainted to my sister as well. Jadi perempuan ini adalah partner kerjanya yang juga kenal dengan Felicia. At that point, I was speechless. In my mind, I was thinking, how could a man have done such a thing to another woman? How could a man such a damn thing? Gimana mungkin seorang pria mampu memperlakukan perempuan seperti itu gitu? You took away 5 years of a girl's happy life, asked for marriage, then immediately disappeared and only to hurt her even further. 5 tahun bersama, kemudian diajak menikah, terus tiba-tiba menghilang begitu saja. Apakah tujuanmu hanya untuk menyakitinya saja? By displaying your affections for another woman,
while still leaving my sister hanging. Dan menunjukkan keromantisan dengan perempuan lain, padahal statusnya dengan adiknya dia masih belum jelas. As a brother and a man, I do not condone such a behavior. I am disgusted by this man's behavior and to the manner in which he has treated my sister. Sebagai seorang pria, saya agak sedikit jijik melihat perilaku seperti ini. No woman, regardless of nationality, race, or religion, should be treated this way. Gak ada seorang perempuan All pun women deserve yang pantas diperlakukan seperti ini, apapun agama, nationality-nya, with dignity. And my sister is no exception. termasuk adiknya. I have no other choice but to relate my message through this video because I can no longer watch my sister suffer in silence. I would have failed in my duty as a brother if I had chosen to keep silent. And I cannot live with that. Aku ngomong seperti ini karena aku nggak kuat ngelihat penderitaan adikku yang cuma diam saja dan tersiksa. Sebagai seorang kakak, dia nggak tega, harus ngomong sesuatu. And trust me, we have tried all ways and means to reach out to this man and his family. Percayalah, kami sudah berusaha berbagai macam alat, macam-macam untuk menghubungi si pria ini, termasuk keluarga besarnya. Tapi it doesn't work. You can only imagine how tough and impossible it must have been. My message to this man and his family is this. Pesanku A untuk man is not born by the virtue of his wealth mereka. and power, but by the virtue of his family upbringing. There are responsibilities and consequences when a family of status, or any family for that matter, decides to bring someone else's family daughter into his life and sprung her into the spotlight, something which she did not ask for. Oke, intinya adalah nggak seharusnya perempuan itu diperlakukan seperti itu. Well, aku bisa melihat bahwa dari kakak ini sangatlah kecewa banget gitu, karena mungkin I don't know which one is true or not. Aku sih berharap bahwa karena ini sudah menjadi konsumsi publik, Kaisang pun harusnya juga memberikan keterangan mengenai ini gitu, bantahannya. Walaupun Kaisang sudah memberikan bantahannya memang di salah satu video gitu ya, bahwa ya intinya mereka, Kaisang tuh berusaha untuk memutuskan hubungan ini sudah beberapa bulan yang lalu, dan memang sempat katanya Kaisang malah dimaki-maki gitu oleh keluarga dari Felicia. Oke, tapi dari sini ada sisi positif dan juga sisi negatif yang kita bisa lihat bahwa, well, mungkin bagi orang Indonesia yang kalau selama janur kuning itu belum melengkung di depan rumah gitu, boleh dibilang itu adalah masih bebas memilih siapapun. Aku menghargai pendapat seperti itu. Tapi pada saat seorang pria sudah melamar secara langsung di depan keluarga, it's really a big responsibility, karena bukan lagi tentang dua individu, tapi tentang dua keluarga. Well, aku nggak bisa lebih jauh mengomentari tentang hubungan Kaisang dan juga keluarga dari Felicia ini, karena I don't know exactly what the story is. Tapi yang pasti karena sudah menjadi konsumsi publik, aku hanya ingin mentranslate apa sih maksudnya dari kakak Felicia ini, dengan judul videonya adalah Treating Women with Dignity and Respect. Dan ternyata adalah benar bahwa menurut keterangannya kakak Felicia, bahwa sebenarnya Kaisang sudah melamar Felicia dan sudah meminta doa restu dari keluarga besar Felicia. Tapi at the end of the day, we never know what actually happens. Dan mungkin ada banyak yang pendapat bilang bahwa karena Kaisang dan juga Felicia memiliki agama yang berbeda, makanya mereka sepertinya agak sulit untuk menjadi satu karena memiliki perbedaan agama. I really don't know about this one. Everyone has different stories yang kita mungkin nggak tahu secara komprehensifnya. Dan dari kejadian ini kita bisa jadi populer lagi tuh istilah namanya ghosting. Ghosting tuh istilahnya adalah ya tiba-tiba menghilang begitu aja. Nggak cuman ke cewek sih, cewek juga ke cowok. Ada kok yang banyak seperti itu, tiba-tiba menghilang begitu aja, memutuskan lewat pesan singkat.
it can be happen to woman or juga men gitu. Jadi nggak harus gender tertentu. Ya, that's it. Mudah-mudahan sih masalahnya segera selesai, and don't worry gitu. Bagi menurutku sih Felicia adalah seorang perempuan yang cantik, kemudian juga berpendidikan, punya masa depan yang cerah. Begitupun juga dengan Kaesang. It's okay. I believe that everything happens for a good reason. Maybe they will find out a better partner in the future. Yes, aku selalu percaya begitu ya, karena sesuatu hal itu terjadi untuk hal yang sangat indah ke depannya. Nggak usah khawatir ya, namanya juga belum jodoh ya guys ya. Oke. Aku rasa begitu aja yang bisa aku bahas. Terima kasih sudah nonton video translation dari keterangannya kakak Felicia ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan kontribusi pencerahan apa yang sebenarnya terjadi ke Kaesang dan juga dari Felicia ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.